Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ardani dengan NIM 11012132337, kelas TT 4505. Di sini saya eh, sudah akan menjelaskan soal nomor 1A. Untuk soalnya, U, V sama dengan U1 kuadrat V1 plus U2 V2 kuadrat. Untuk sifat yang pertama, eh, U, V sama dengan V, U. U, V sama dengan U1 kuadrat V1 plus U2 V2 kuadrat. Sama dengan untuk hasilnya V1 U1 kuadrat ditambah V2 kuadrat U2 eh, tidak sama dengan V, U. Yang artinya di sini tidak terpenuhi. Nah, untuk berikutnya, untuk sifat yang berikutnya, maka jika sifat yang pertama itu tidak terpenuhi, maka sifat seterusnya akan tidak terpenuhi. Jadi kesimpulannya adalah U, V sama dengan U1 kuadrat V1 plus U2 V2 kuadrat di R2 bukan merupakan hasil kali dalam karena ada aksioma yang tidak terpenuhi, yaitu sifat pertama ini. Berikutnya saya akan menjelaskan soal 1B. Untuk soalnya itu U, V sama dengan U1 V1 plus 2 U2 V2 kurangin U3 V3 di R3 untuk soalnya. Untuk sifat yang pertama itu ada U, V sama dengan V, U. U, V sama dengan U1 V1 ditambah 2U2 V2 dikurang U3 V3 sama dengan V1 U1. Untuk hasilnya V1 U1 ditambah 2V2 U2 dikurangin V3 U3 sama dengan V, U. Untuk sifat yang pertama itu sudah terpenuhi. Berikutnya sifat kedua, U plus V, W sama dengan U, W plus V, W. Misal W sama dengan W1, W2, W3. U plus V, W sama dengan U1 plus V1, W1 plus 2, U2 plus V2, W2 dikurang U3 plus V3, W3 sama dengan U1 W1 plus V1 W1 plus 2U2 W2 plus 2V2 W2 ditambah U3 W3 sama dikurangin V3 W3 sama dengan U1 W1 ditambah 2U2 W2 dikurangin U3 W3 ditambah U1 W1 ditambah 2U2 W2 dikurangin V3 W3. Sorry, maaf sebelumnya ini V1 W1 ditambah 2V2 W2 dikurangin V3 W3 sama dengan U, W ditambah V, W. Yang berarti sifat 2 terpenuhi juga.
sama seperti halnya sifat 1. Untuk sifat yang ketiga, K XR K U, V sama dengan U K V sama dengan K W, V. Berikutnya KU, V sama dengan KU1 V1 ditambah 2 KU2 V2 dikurangin KU3 V3 sama dengan U1 KV1 ditambah 2U2 KV2 dikurangin U3 KV3 sama dengan UKV. Untuk hasilnya sama dengan K U1 V1 ditambah 2U2 V2 dikurangin U3 V3 sama dengan K U, V. Untuk hasilnya yaitu terpenuhi. Selanjutnya untuk sifat yang keempat, U, V, U dan U, V sama dengan 0, V sama dengan 0. U sama dengan U1 ditambah 2U2 U2 dikurangin U3 lebih dari 0. U1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat dikurangin U3 kuadrat sama dengan 0. U1 kuadrat ditambah 2U kuadrat sama dengan U3 kuadrat. Untuk ini U1 kuadrat plus 2U kuadrat dikurangin U3 kuadrat sama dengan 0. U1 kuadrat ditambah 2U kuadrat U2 kuadrat sama dengan U3 kuadrat, itu hasilnya tidak terpenuhi. Jadi kesimpulan dari soal 1B, hasil sifat 1, 2, dan 3 adalah hasil kali dalam. Tetapi untuk sifat yang keempat bukan hasil kali dalam di R pangkat 3. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Bila fiqh wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danindra Putri Nirvananda. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian dari soal nomor 3. Jadi nomor 3 itu soalnya W merupakan subruang RHD. RHD itu ruang hasil kali dalam ekloid di R3 yang dibangun oleh vektor 1, 1, 0 dan 1, 0, 1. Pertanyaannya, tentukan proyeksi ortogonal vektor min 1, 1, 2 pada W. Sebelum kita ke tahap penyelesaian, di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan. Jadi, misal W ini adalah suatu subruang berdimensi 3 dari suatu ruang hasil kali dalam V. Lalu maka jika vektor V1 dan vektor V2 itu adalah sebuah basis ortogonal, maka untuk W dan vektor U adalah sebarang vektor pada V. Jadi bisa kita ketahui untuk mencari proyeksi vektor U terhadap W ini rumusnya seperti ini. Kita lanjut ke tahap penyelesaian. Diketahui vektor V1 mempunyai elemen 1, 1, 0. Vektor V2 mempunyai elemen 1, 0, 1. Lalu vektor U min 1, 1, 2. Yang ditanyakan yaitu proyeksi vektor U terhadap W. Kita ke tahap yang pertama. Sebelum kita mencari proyeksi vektor U terhadap W, kita harus dikalikan dulu vektor U dikali vektor V1. Untuk apa? Karena di rumus ini kita membutuhkan vektor U dikali vektor V1. Oke, kita lanjut. Vektor U mempunyai elemen yaitu min 1, 1, 2. Kita taruh di sini. Lalu vektor V1 yaitu 1, 1, 0 di sini. Lalu keduanya kita kalikan. Min 1 dikali 1. 1 dikali 1, 2 dikali 0. Lalu kita jumlahkan semuanya dan kita mendapatkan hasilnya 0. Selanjutnya, vektor U dikali vektor V2.
Sama caranya seperti yang tadi. Vektor U mempunyai elemen min 1, 1, 2, dan vektor V2 1, 0, min 1. Kita kalikan, lalu kita jumlahkan, mendapatkan hasilnya yaitu min 3. Sebelum kita mencari proyeksi vektor U terhadap W, karena di sini kita membutuhkan panjang vektor V1. Jadi kita cari dulu panjang vektor V1 berapa, panjang vektor V2 berapa. Jadi di sini caranya panjang vektor V1 ini kita akarkan, jadi vektor V1 ini kita kuadratkan. Jadi akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Nah, 1 kuadrat itu hasilnya 1 dan 0 kuadrat hasilnya 0. Jadi 1 ditambah 1 hasilnya mendapatkan akar 2. Lanjut ke panjang vektor V2 sama seperti vektor V1 tadi. Akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat. Hasilnya sama, ternyata akar 2. Kita langsung ke tahap terakhir, yaitu mencari proyeksi vektor U terhadap W. Nah, di sini rumusnya yaitu vektor U dikali vektor V1 per panjang vektor V1 kuadrat dikali vektor V1 ditambah vektor U dikali vektor V2 per panjang vektor V2 kuadrat dikali vektor V2 kuadrat. Nah, hasil vektor U dikali vektor V1 ini yaitu 0. Jadi kita taruh 0 di sini. Hasil dari panjang vektor V1 kuadrat ini yaitu akar 2, jadi kita taruh di sini, namun kita kuadratkan. Vektor V1-nya yaitu 1, 1, 0, kita taruh di sini. Ditambah hasil dari perkalian vektor U dikali vektor V2 yaitu minus 3, kita taruh di sini. Panjang vektor V2 kuadrat ini jadi akar 2 kuadrat. Vektor V2-nya 1, 0, min 1. Kita taruh sini. Lalu kita jumlahkan semuanya. Mendapatkan hasilnya yaitu minus 3 per 2, minus 1, 0, min 1. Maka kita mendapatkan proyeksi vektor U terhadap W adalah ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.